Pemerintah terus mengupayakan agar 2 kapal tanker pembawa minyak milik Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz dapat segera melintasi Selat Hormuz. 2 kapal yang saat ini menjadi perhatian pemerintah yakni Pertamina Pride dan MT Gamsunoro yang masih tertahan di wilayah tersebut. Pemirsa, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya diplomasi agar 2 kapal tanker milik Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz dapat segera melintas. Pemerintah tengah menyelesaikan berbagai hal teknis untuk memastikan keselamatan pelayaran. Pemerintah terus mengupayakan agar 2 kapal tanker pembawa minyak milik Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz dapat segera melintasi Selat Hormuz. 2 kapal yang saat ini menjadi perhatian pemerintah yakni Pertamina Pride dan MT Gamsunoro yang masih tertahan di wilayah tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Fat Nabil mengungkapkan pemerintah tengah menyelesaikan berbagai hal teknis untuk memastikan keselamatan pelayaran termasuk terkait asuransi dan kesiapan kru kapal. Upaya diplomasi juga terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Iran. KBRI Tehran itu sudah berkoordinasi dengan pemerintah Iran dan juga dengan kedutaan Iran di Jakarta. Intinya kita mengupayakan agar kapal Pertamina bisa melintasi dari Selat Hormuz. Pemerintah Indonesia menegaskan kebebasan navigasi di perairan internasional harus dihormati sesuai hukum internasional, termasuk ketentuan UNCLOS. Pemerintah terus mengupayakan agar kedua kapal pembawa minyak Pertamina dapat segera melanjutkan perjalanan dengan aman. Dari Jakarta, Steven Patinama Pandu Priyo, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia menyatakan ruang penurunan suku bunga acuan atau BI rate ke depan diperkirakan semakin terbatas. Langkah tersebut dibutuhkan untuk tetap menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan operasi moneter. Bank Indonesia menyatakan ruang penurunan suku bunga acuan atau BI rate ke depan diperkirakan semakin terbatas. Keterbatasan penurunan suku bunga acuan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang meningkat akibat konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Gubernur BI Peri Warjio menegaskan BI rate masih dipertahankan di level 4,75%. Upaya Bank Sentral menahan suku bunga didorong situasi yang menuntut Bank Indonesia untuk lebih mengutamakan stabilitas dalam menentukan kebijakan moneter. Meskipun BI rate kami pertahankan 4,75, nampaknya ke depan untuk ruang penurunannya kemungkinan semakin lama semakin tertutup dan kami pun juga harus kemudian menyikapinya untuk menggunakan untuk stabilitas. Oleh karena itu kenapa sekarang untuk tahun 2026 ini untuk SRBI-nya grafik sana mulai akan naik. Ini agar memang kami harus juga membalas antara keperluan menstabilkan nilai tukar, intervensi, dan juga bagaimana supaya outflow itu tidak terlalu buruk sehingga kemudian masih terjadi outflow. Peri menyebut konflik geopolitik saat ini telah memperburuk prospek perekonomian global. Apalagi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan melemah menjadi 3,1% atau turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,2%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, emiten media digital PT MNC Digital Entertainment atau MSIN berencana melakukan pencatatan saham di bursa luar negeri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi global untuk memperkuat posisi perusahaan di industri konten dan digital. PT MNC Digital Entertainment Tbk berencana melakukan pencatatan saham di bursa luar negeri. Rencana ini menjadi salah satu agenda dalam RUPS luar biasa yang digelar pada April 2026. Langkah ini diambil untuk memperluas akses perusahaan ke pasar global. Selain itu, rencana ini sejalan dengan strategis bisnis yang semakin fokus ke pasar internasional, terutama dalam pengembangan konten dan platform digital. Perusahaan menilai perlu meningkatkan eksistensi global agar lebih dikenal investor internasional. Direktur Utama PT MNC Digital Entertainment Tbk, Angela Tanusudibjo mengatakan, rencana IPO di bursa luar negeri ini diharapkan akan semakin meningkatkan visibilitas internasional serta memperluas basis investor asing, baik investor institusional maupun investor retail. Melalui rencana pencatatan ini, perseroan berharap dapat meningkatkan visibilitas internasional serta memperluas basis investor MSIN
dengan menjangkau lebih banyak investor institusional maupun investor retail di pasar global. Selain itu, listing di luar negeri juga diharapkan dapat membuka akses pendanaan internasional yang lebih besar. Perusahaan dapat memiliki fleksibilitas dalam mendanai ekspansi dan pengembangan bisnis. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Dana yang diperoleh dari pasar global akan digunakan untuk mendukung ekspansi di sektor konten dan platform digital, termasuk pengembangan ekosistem media dan hiburan berbasis teknologi. Strategi ini menunjukkan transformasi perusahaan menuju pasar global. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, kabar gembira bagi pemegang saham emiten bioskop PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau CNMA. Pemilik jaringan Cinema 21 resmi memutuskan pembagian seluruh laba bersih tahun buku 2025 sebagai dividen ditambah dengan dividen spesial dari laba ditahan. PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau emiten berkode saham CNMA dalam rapat umum pemegang saham tahunannya atau RUPST yang digelar 6 April 2026, Cinema XX1 menetapkan total dividen sebesar Rp980 miliar atau setara Rp7 per lembar saham. Angka ini mencakup seluruh laba bersih 2025 sebesar Rp704,8 miliar serta dividen spesial sebesar Rp275,2 miliar dari saldo laba ditahan. Setelah dikurangi dividen interim pada November 2025 lalu, para pemegang saham akan menerima sisa dividen tunai sebesar Rp3,63 ditambah dividen spesial Rp3,37 per saham. Kinerja keuangan perseroan pada 2025 tercatat tumbuh positif dengan total pendapatan mencapai Rp5,9 triliun, meningkat 2,6% secara tahunan. Direktur Utama Cinema XX1 Suryo Suherman menyatakan optimisme perusahaan untuk terus menghadirkan pengalaman menonton terbaik sekaligus mendorong pertumbuhan industri film nasional. Hingga akhir 2025, perseroan telah mengoperasikan 1.388 layar di 267 bioskop yang tersebar di 55 kota dan 30 kabupaten di seluruh Indonesia. Selain dividen tunai, RUPST juga menyetujui pembagian saham treasury secara proporsional dengan rasio 50:1. Setiap pemegang 50 saham CNMA akan menerima satu saham treasury yang rencananya dilaksanakan pada 28 April 2026 mendatang. Selain itu, rapat juga menyetujui perubahan susunan pengurus pasca pengunduran diri Muhammad Nur Rahman Sujuti sebagai komisaris independen guna memperkuat tata kelola perusahaan dalam menghadapi tantangan industri hiburan pada 2026 ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, emiten manufaktur plastik PT Asia Pramulya atau ASPR mengubah strategi pengadaan bahan baku. Perusahaan meningkatkan porsi impor untuk menjaga kelangsungan produksi di tengah terbatasnya pasokan lokal. PT Asia Pramulya Tbk mengubah strategi pengadaan bahan baku dengan meningkatkan porsi impor. Sebelumnya komposisi pasokan didominasi lokal sekitar 70% dan impor 30%. Namun kondisi terkini memaksa perusahaan menambah impor untuk menjaga stabilitas produksi. Terbatasnya pasokan dalam negeri terjadi akibat gangguan rantai pasok global, terutama dipicu konflik di kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi salah satu sumber bahan baku. Kondisi ini membuat perusahaan harus melakukan diversifikasi pemasok. Sebagai langkah antisipasi, ASPR mulai mengalihkan sumber impor ke negara lain seperti Cina, yang dinilai mampu menyediakan bahan baku dengan kualitas setara. Lonjakan harga minyak dunia yang menembus $100 Amerika Serikat per barel turut mendorong kenaikan harga resin plastik. Sebagai produk turunannya, bahkan kenaikan harga kemasan plastik di pasar disebut mencapai 50 hingga 60%. Akibat tekanan biaya produksi yang meningkat, perusahaan terpaksa melakukan penyesuaian harga jual. Langkah ini dilakukan untuk menjaga margin usaha di tengah lonjakan biaya bahan baku. Untuk menghadapi ketidakpastian perusahaan, menerapkan berbagai strategi mitigasi, termasuk pengolahan stok yang ketat, kontrak jangka panjang dengan pemasok, serta lindung nilai terhadap nilai tukar. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas operasional. Meski dihadapkan pada tekanan biaya, ASPR menilai permintaan produk plastik masih terjaga, terutama dari sektor air minum dalam kemasan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kondisi ini menjadi penopang pertumbuhan bisnis ke depan. Dengan kombinasi diversifikasi pasokan dan penyesuaian strategi operasional, ASPR optimis dapat menjaga kinerja di tengah dinamika pasar global yang menantang. Langkah ini menunjukkan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan rantai pasok global. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pemirsa, emiten produsen keramik PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA terus menggenjot kinerja melalui strategi produksi dan efisiensi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya saing di tengah tekanan biaya dan dinamika sektor properti nasional. PT Arwana Citra Mulia Tbk terus menekankan efisiensi sebagai strategi utama dalam menjaga profitabilitas. Perusahaan melakukan optimalisasi penggunaan energi dan bahan baku untuk menekan biaya produksi. Langkah ini menjadi krusial di tengah kenaikan biaya dan persaingan industri keramik yang semakin ketat. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan melakukan modifikasi dan modernisasi mesin di sejumlah fasilitas produksi. Salah satunya melalui penyesuaian teknologi untuk menghemat konsumsi gas. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan biaya operasional secara signifikan. Selain efisiensi, ARNA juga fokus pada peningkatan utilitas dari kapasitas produksi yang sudah ada, dengan memaksimalkan output tanpa harus menambah investasi besar dalam waktu dekat. Strategi ini menjadi cara efektif untuk meningkatkan volume penjualan dan margin usaha. ARNA menargetkan pertumbuhan pendapatan hingga 17% pada 2026, serta laba bersih tumbuh di kisaran 15 hingga 20%. Target ini didukung oleh strategi efisiensi dan peningkatan kapasitas produksi yang terus dijalankan perusahaan. Manajemen menilai industri keramik masih memiliki prospek positif seiring pemulihan sektor properti dan infrastruktur. Permintaan keramik didorong oleh kebutuhan perumahan dan proyek konstruksi. Kondisi ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penetrasi pasar. Selain efisiensi, perusahaan juga terus melakukan inovasi produk termasuk pengembangan keramik porselen dan desain modern. Penyesuaian produk dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. Langkah ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing. ARNA juga terus memperkuat jaringan distribusi dengan menambahkan subdistributor dan outlet di berbagai wilayah. Jaringan yang luas menjadi kunci dalam meningkatkan penjualan dan penetrasi pasar. Strategi ini memperkuat posisi perusahaan di industri keramik nasional. Strategi efisiensi dan optimalisasi produk menjadi fondasi utama bagi ARNA dalam menjaga kinerja. Di tengah tekanan biaya dan persaingan pasar, ke depan perusahaan optimis dapat menjaga pertumbuhan dengan memanfaatkan momentum pemulihan sektor konstruksi. Berbagai sumber IDX Channel. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM di tengah gejolak geopolitik termasuk konflik di Timur Tengah. Menurut Prabowo, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas energi nasional dalam jangka pendek dan menengah. Menurut Prabowo, pasokan BBM dalam negeri relatif aman dan tidak terlalu berdampak oleh penutupan Selat Hormuz. Pemerintah juga memiliki alternatif sumber pasokan energi untuk menjaga ketahanan nasional. Prabowo menegaskan kebijakan subsidi BBM akan tetap difokuskan untuk masyarakat kecil dan meminta masyarakat kaya untuk menggunakan BBM non-subsidi. Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, ya. Sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan kita akan menjadi sangat kuat. Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya minta subsidi lagi, ya enggak lah. Yang kita bela